Terima kasih karena meluangkan waktu untuk ikut sesi Inspirasi Bakti siang ini. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu tren yang isu yang sedang yang menjadi salah satu isu yang tren di Indonesia, apalagi 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mengenai social enterprise atau kewirausahaan sosial. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah punya banyak sekali pertanyaan di kepalanya dan mungkin sudah mendapatkan berbagai informasi tentang social enterprise itu sendiri atau kewirausahaan sosial, social enterprise ini. Dan untuk menjawab semua itu, telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Saya sudah membaca profil kedua kakak ini dan saya sangat salut dengan apa yang mereka lakukan di Kupang dan di Papua. Nah, Kak Sarah ini juga mirip-mirip ya dengan kami memberdayakan masyarakat di Sorong, khususnya mama-mama di sana untuk memproduksi produk kecantikan. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang Kak Sarah untuk berbagi cerita ke kita, membagikan inspirasi ke kita semua yang ada di sini mengenai SE yang dijalankan sampai bisa menjadi seperti sekarang ini. Silahkan Kak Sarah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk mungkin yang masih di Makassar. Kalau untuk di Papua sudah sore. Terima kasih Kak Api dan Info Bakti atas kesempatannya untuk saya cerita ke Bapak Ibu, teman-teman semua tentang apa yang saya lakukan. Jadi ini bukan soal saya kayak mengajari gitu ya, tapi saya hanya berbagi kira-kira apa sih hal bermanfaat yang bisa diambil dari yang kita lakukan di Sorong Papua Barat ini bersama Moi Papua. Saya merintis suatu usaha namanya Moi Papua. Jadi Moi Papua nanti saya ceritakan lebih lanjut, tapi sebelum kita cerita tentang Moi Papua, saya sendiri adalah seorang CEO dan founder dari Moi Papua ini. Latar belakang pendidikan saya sarjana kimia, waktu itu pernah punya pengalaman kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, asisten deputi B3, pernah terjun langsung ke lapangan soal merkuri, PCB dan sebagainya. Jadi kayak ada panggilan hati gitu ya ketika membuat suatu bisnis, itu yang harus dijaga juga lingkungan gitu kan. Terus setelah pernah juga bekerja sebagai konsultan kecantikan di multinational company, produk dari Eropa. Jadi dari situ juga kayak bekal saya gitu ya untuk membangun sebuah bisnis produk kecantikan ini. Nah, jadi awal cerita Moi Papua ini sebenarnya awalnya itu saya butuh gitu ya, karena kebutuhan pribadi saya. Jadi saya punya tangan itu kulit ini sensitif, jadi nggak bisa pakai sabun komersil yang menggunakan deterjen sintetis gitu ya. Jadi di 2016 kan saya menikah dengan pria asli Sorong, jadi dibawa ke Sorong gitu ya. Di situ pada saat pindah itu kayak merasa kesulitan untuk mendapatkan produk kecantikan yang natural gitu ya. Jadi saya harus beli dari Jakarta yang ongkos kirimnya seringkali lebih mahal daripada produknya sendiri gitu kan. Lalu akhirnya saya mulai belajar untuk memformulasi produk gitu ya. Jadi ikut sekolah kecantikan, produk kecantikan. Nah itu dari situ baru deh kayak kebuka gitu ya. Ternyata hampir semua bahan baku produk kecantikan alami itu ada di tanah Papua gitu kan. Jadi makanya mulai dari situ kayak kalau kita bilang kayak menyusun puzzle gitu ya. Jadi kayak mulai cari satu persatu di mana ini sumber-sumbernya, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dan kerjasama sama
petani komoditas pala di Fakfak, terus vanila di Jayapura, coklat di Santani, dan tentunya sebagai suatu yang khas dari Papua kita pakai minyak buah merah gitu ya. Dan ini kita dapatkan dari Sorong sendiri gitu ya. Jadi bahan baku ini kita pakai untuk membuat produk perawatan rambut, kulit, dan tubuh gitu ya, supaya aman bagi kulit kita maupun bagi lingkungan gitu ya. Terus juga sebelum menikah itu kan memang saya tuh udah 2 kali ke Raja Ampat gitu ya, dan di sana kayak melihat gitu ya di sekitar resort seperti apa gitu kan, pada saat hopping island, diving dan segala macam itu kayak gimana di lingkungannya gitu kan. Nah di situ juga jadi concern kita bagaimana memulihkan keseimbangan ekosistem laut Papua supaya pembuangan limbah ini aman gitu ya, karena kan mostly resort itu ada di atas laut gitu kan, dan pembuangan airnya kalau tidak dikelola dengan baik itu kan ada limbah sabun yang kita pakai untuk mandi itu kan juga berpotensi untuk merusak karang gitu ya, jadi seperti itu. Nah jadi harapannya dengan adanya produk Moi Papua ini menjadi kayak hadiah terindah dari alam Papua untuk keberlanjutan masa depan alam Papua yang lebih baik gitu. Nah, jadi selain dari permasalahan yang tadi saya butuh, ketika digali kembali itu ada permasalahan lain, yaitu yang pertama adalah petani komoditas sulit memasarkan hasil panen dengan harga yang kompetitif gitu ya, karena mostly mereka jual mentah, misalnya kayak coklat gitu ya, jadi kering, dipanen terus dikeringin terus ya udah dijual gitu kan, dan rata-rata mengolahnya itu kan nggak di Papua gitu kan, jadi ada stigma bahwa membuat bisnis di Papua itu mahal cost-nya gitu kan, cost distribusi dan segala macam gitu kan. Jadi akhirnya semua hasil komoditas ini dibawalah dari Papua ini ke daerah-daerah di di Indonesia lainnya, dan biasanya ada ke Pulau Jawa gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah kurangnya peran mama-mama Papua pada sektor pariwisata di Papua. Mungkin teman-teman yang udah pernah datang ke Papua, wisata di Papua gitu ya, kayak dulu waktu saya masih jadi orang ibu kota gitu kan, datang ke Papua itu kan pada saat hopping island gitu ya, datang ke pulau-pulau itu kayak imajinasinya adalah, oh nanti ketika saya di pulau ini saya bisa beli produk hasil masyarakat yang ada di sana gitu kan. Tapi pada saat ke pulau-pulau tersebut itu nggak ada apa-apa gitu kan, malah adanya pop mie gitu. Pop mie kan kita biasa lihat gitu ya, jadi makanya dari situ mulai kayak ngeliatnya kayak kelapa banyak gitu kan, terus abis itu ada mungkin tumbuh-tumbuhan lain gitu kan, yang itu sebenarnya bisa jadi sumber gitu loh, yang bisa dilakukan mama-mama Papua untuk bisa membantu perekonomian di keluarga gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah banyak wisatawan yang tidak memahami dampak negatif dari produk perawatan tubuh yang berbahan dasar kimia. Kayak di resort-resort banyak pakai sikat gigi sekali pakai gitu ya. Jadi disediakan kan. Jadi kayak yang turis yang malas bawa dari rumah itu mereka pakai yang dari hotel, nanti setelah 3 hari 4 hari di hotel di resort gitu ya, mereka buang gitu kan. Itu kan pengelolaan sampahnya ini di pulau ini masih belum begitu baik, sehingga banyakannya itu akhirnya dibuangnya ke pinggir-pinggir pantai gitu kan. Terus sabun-sabun gitu ya, kayak deterjen sintetis itu juga kan membawa potensi untuk bleaching koral, apalagi kalau ke Raja Ampat itu kayaknya nggak mungkin orang nggak pakai sunblock atau sunscreen. Nah, itu kan ada zinc oxide dengan titanium oxide, itu juga bisa berpotensi untuk bleaching koral. Nah, terus karena di Sorong ini lumayan panas, jadi kayak saya sendiri itu anak saya ya kan masih balita, jadi kayak sering biang keringat gitu-gitu kan. Nah, ketika pakai produk-produk yang berbahan dasar kimia gitu ya, yang tidak ramah bagi kulit, itu akan menyebabkan dia
makin apa ya, men-trigger dia untuk semakin kulitnya semakin nggak baik gitu ya, semakin merah-merah, semakin gatal dan sebagainya gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan buat kita gitu. Jadi seperti itu. Lalu akhirnya kita mulai untuk berkolaborasi lah dengan para petani komoditas ini gitu ya. Jadi kayak yang tadi coklat itu awalnya kita tuh apa ya, dekati mereka sama sisi halnya kayak Mei gitu ya, heart to heart dulu gitu ya. Kita tidak mengajari atau gimana gitu ya, tapi kita memberikan bukti bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan dampak dari segi nilai ekonomi gitu. Jadi tadinya si petani ini mereka hanya menjual hasil panen si coklat ini dipetik, dikeringkan. Hasil jual kering itu sekitar 4.000 per kilo gitu ya. Terus habis itu kita dekati dengan ketua kelompok petaninya gitu ya, bagaimana mereka akhirnya mau untuk memproses ini gitu ya, dan agak sabar gitu ya untuk tidak menjualnya setelah setelah panen gitu ya, langsung panen terus langsung dijual. Tapi mereka memprosesnya untuk fermentasi, terus akhirnya dibuat menjadi lemak coklat, dan akhirnya menjadi kakao powder gitu ya. Itu akhirnya dari yang 4.000 1 kilo gitu ya, untuk menjadi 1 kilo kakao butter dengan kakao powder ini kan butuh 2 kilo ya, berarti modalnya 8.000, dan akhirnya menjadi kenaikan hingga Rp300.000. Dan itu kan akhirnya kita memberikan bukti bahwa oh ternyata coklat ini punya value gitu loh, nggak cuma sekedar mereka menanam coklat hanya tidak ada pilihan lain gitu selain ya udah saya cuma punya kebun coklat ini aja untuk bertahan hidup gitu ya. Dan akhirnya dari situ mereka mulai ada rasa cinta dan bangga gitu terhadap profesinya, dan kita juga kasih tahu bahwa apa sih yang kita buat ini gitu. Jadi kita kayak kasih produk kita ke mereka, yang kita lakukan itu untuk menjadikan produk sabun loh kayak gitu ya. Jadi mereka ada rasa kepuasan tersendiri, karena memang banyak juga dari mereka yang kayak menjadi petani coklat itu hanya kayak turun temurun gitu ya. Terus akhirnya mereka itu kayak nggak tahu gitu ya, udah jadi petani coklat, berkebun, panen, dijual, tapi mereka nggak tahu itu buat apa kayak gitu kan. Dan ketika mereka dikasih lihat produk jadinya dan itu dijual ke siapa, mereka mulai ada rasa bangga tersebut. Lalu yang selanjutnya kita juga mendekati mama-mama Papua di Salawati. Jadi mama-mama ini sebenarnya mereka itu sudah pernah mendapatkan bekal ilmu dari dinas terkait bagaimana mengolah kelapa ya menjadi minyak kelapa. Jadi mereka juga udah dapat bantuan alat gitu ya. Tapi ya begitu sudah. Maksudnya kalau program pemberdayaan setelah selesai program akhirnya nggak ada keberlanjutan gitu kan. Nah, jadi kita menemukan mereka, akhirnya kita membuat tawaran gitu ya, gimana kalau lanjut aja produksi gitu. Karena biasanya kan kalau program pelatihan itu nggak di pembinaan gitu ya, nggak diajarin sampai gimana ke market gitu kan. Nah akhirnya kita itu bekerja sama dengan mereka, mereka membuat VCO, dan VCO ini menjadi bahan baku untuk produk-produk Moi Papua ini. Jadi akhirnya mereka sambil di rumah punya penghasilan sekitar 600.000 per bulan dari kita. Jadi seperti itu. Nah, ini dia produk-produk yang sudah kami buat. Ada sabun batang gitu ya. Kita tidak menggunakan SLS, paraben, talates, itu juga kita tidak gunakan di sabun. Kita ada Bapak Presiden meluncurkan program ada yang bocor ya, sorry, aku kira dari Kak Api. Ada sabun cair, terus juga ada shampoo bar. Jadi sampo ini yang sebelah sini tapi bentuknya batangan. Ini ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini kan sebagai produk yang ada nilai budayanya ya. Maksudnya kayak perempuan Papua itu sudah terbiasa untuk membuat memperindah rambutnya dengan minyak kelapa ini. Nah, kami formulasi bagaimana si minyak kelapa ini
bisa digunakan oleh anak-anak muda gitu. Jadi mereka tidak merasa menggunakan minyak kelapa di rambutnya itu sebuah sesuatu yang old fashion gitu ya. Jadi kayak nanti rambutnya bakal apek gitu, bau minyak kelapa dan sebagainya gitu ya. Jadi kita mereformulasi atau membuat produk gitu, itu juga ada nilai sisi dari apa sih yang tetua-tetua dulu lakukan gitu loh, untuk menjaga kecantikan mereka gitu ya. Kayak kita menambahkan minyak buah merah gitu ya. Minyak buah merah ini kan juga sudah digunakan oleh mama-mama Papua dulu gitu ya, untuk merawat kecantikan kulitnya dan kesehatan kulitnya. Jadi kayak kalau mereka gatal-gatal kah atau apa kayak gitu kan, mereka biasa mengoleskan pasta buah merah ini ke kulit mereka gitu. Jadi seperti itu, dan produk-produk lainnya. Nah, ini dia yang membedakan bagaimana bisnis yang pure untuk komersial dengan sosial gitu. Tadi Mei juga udah cerita banyak ya soal sosial bisnis. Nah, awalnya kalau saya nggak ngerti bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah bisnis sosial enterprise gitu kan. Jadi karena saya itu cuma butuh produk ini, saya belajar, saya rekomendasikan kepada orang-orang terdekat, dan mereka antusiasmenya bagus gitu ya. Akhirnya saya tes pasar gitu. Saya taruh di toko baby shop, punya teman gitu ya. Kebetulan dia punya ini, saya pengen tahu gitu bahwa orang seorang ini bisa terima nggak ya dengan produk-produk ini? Apakah mereka butuh gitu ya? Karena saya ibu-ibu, saya punya anak kecil. Apakah ibu-ibu seperti saya lainnya, ataupun anak ada bayi-bayi gitu seperti anak saya, itu juga membutuhkan produk ini gitu kan? Terus yang selanjutnya adalah saya titip di toko souvenir untuk turis Raja Ampat gitu ya. Dan pengen tahu juga gitu ya, kalau di Bali kan banyak sekali ya produk-produk natural seperti ini gitu kan. Tapi kalau di Sorong untuk kita pergi untuk oleh-oleh Raja Ampat itu nggak ada gitu ya. Jadi saya tes di situ gitu kan. Nah, dari situ akhirnya penerimaannya bagus. Akhirnya saya butuh sesuatu untuk mengupgrade bisnis ini gitu kan. Maksudnya mengupgrade Moi Papua ini menjadi sebuah bisnis. Akhirnya saya mulai ikut bootcamp gitu untuk saya belajar soal bisnis awalnya itu. Di 2020 kemarin, awalnya di bulan Maret sebelum pandemi akhirnya lockdown dan segala macam. Nah, dari situ saya baru tahu, oh yang saya lakukan adalah sosial bisnis gitu kan. Jadi bagaimana bisnis ini bukan hanya profit oriented, tapi juga kita itu memiliki dampak gitu. Dan itu inline sih sebenarnya dengan cita-cita saya bahwa Papua ini sangat kaya sekali, tapi dengan sumber daya alam yang berlimpah ini belum dioptimalkan dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi harapannya dengan Moi Papua ini kita bisa memberikan dampak gitu ya, bukan hanya kita cuma menciptakan produk yang bagus gitu ya dan diterima oleh pasar, tapi kita juga bisa membangun sumber daya manusianya gitu ya, supaya mereka itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini awalnya ya kita di sini ikut YCSC Academy waktu itu, kayak bootcamp itu kerjasama dengan US Embassy, terus juga ada venture capital. Nah, di situ saya juga belajar gitu, pengen tahu gitu sebenarnya apakah yang saya lakukan ini sebenarnya ada value-nya di mata capital gitu kan. Jadi karena kita di Papua, akses informasinya juga nggak seluas untuk yang di kota-kota besar gitu ya. Jadi kita yang harus berinisiatif untuk membesarkan bisnis ini gitu kan, dan mengetahui sebenarnya apa sih yang harus kita perbaiki. Nah, dengan ikut bootcamp acara seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya dari situ mulai terbuka gitu, oh apa aja sih yang saya harus lakukan dan perbaiki untuk membesarkan Moi Papua ini. Terus akhirnya kita di bulan Maret itu, nah terus kita akhirnya bikin kolaborasi dengan kelompok tani. Setelah ikut bootcamp tersebut, tahu oh bagaimana ya caranya gitu ya, berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya gitu kan.
Terus abis itu akhirnya sekarang kita ada di stage bagaimana kita supaya bisa mendapatkan izin edar produk dari BPOM gitu ya. Nah ini memang agak memakan waktu karena kita bukan maklun, jadi kita bikin benar-benar tempat produksi di Papua gitu ya. Dan karena dengan modal yang kita kan masih tidak ada capital, jadi kita masih modal pribadi dan pure memutar dari omset gitu ya. Jadi ya memang progresnya progresnya tidak secepat dengan capital. Oke. Nah, bagaimana kita menghadapi pandemi gitu ya? Moi Papua sama seperti bisnis lainnya, terkaget-kaget, terkejut, bingung harus gimana gitu ya. Apalagi kita memang pada saat itu juga target marketnya adalah ke turis kayak gitu kan. Bingung langsung mau gimana, apalagi pada setelah bootcamp itu saya nggak bisa balik ke Sorong dan saya nggak tahu harus ngapain gitu ya. Nah akhirnya yang kita lakukan adalah jadi sebelum pandemi itu kita kita tetap melakukan research and development. Terus bisnis B2C langsung ke turis-turis gitu ya. Terus abis itu produk kita waktu itu baru ada 3 VCO, Tabir Surya sama lip balm. Tapi selama pandemi yang kita lakukan adalah R&D tetap. Tadinya kita B2C, kita langsung ke B2B. Jadi kita langsung cari project-kan gitu. Jadi kayak siapa yang butuh hand sanitizer, siapa yang butuh sabun cuci tangan dan sebagainya gitu ya. Dan itu menjadi kayak titik ternyata kita bisa ya gitu kan. Dan yang kita lakukan adalah pada saat itu juga malah kita langsung test market ke Jakarta gitu ya. Jadi ngetes apakah produk Moi Papua ini juga menarik hati orang-orang di ibu kota gitu ya. Lalu kita diversifikasi produk. Jadi kita punya sabun cair, sabun batang, shampoo batang, hand sanitizer, minyak rambut. Terus lagi pandemi juga kita urus legalitas usaha. Jadi tadi dari 2018 itu kita kayak cuma test market. Nah, akhirnya kita di Agustus 2020 kita legal jadi PT gitu ya. Terus mulai rekrut tim gitu ya. Dan sampai sekarang kita masih untuk berjuang untuk BPOM-nya gitu. Dan dari segi omset pun kita jauh sekali malah. Jadi di pandemi itu malah kita dapat revenue cukup banyak gitu ya dari project-project B2B dan hampers dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman kalau ingin tetap keep in touch dengan kita bisa di Facebook page kita di Moi Papua, Instagram @moipapua, mungkin teman-teman belum follow. Mau email kita juga bisa di moipapua@gmail.com. Mau cobain produk kita ada di Shopee, Moi Papua, dan Tokopedia. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dari kita karena memang kita sangat mengerti sekali kalau kerja sendirian itu capek gitu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin berkolaborasi atau kerja sama dengan kita sangat open minded sekali. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Kak Mei dan Kak Sarah. Diskusi kita hari ini saya yakin banyak sekali insight baru yang kita dapatkan tentang berbisnis, khususnya mengenai social enterprise, berbisnis sosial. Karena ini memang merupakan sebuah tren baru dan banyak diminati oleh lebih banyak kalangan anak muda ya di seluruh Indonesia, dan saya yakin apa yang kita diskusikan hari ini itu akan menginspirasi semua yang ada di sini dan teman-teman yang akan mendapatkan informasi mengenai hasil diskusi kita melalui sosial media. Nah, tadi kita sudah banyak mendapatkan pemaparan dari Kak Mei dan Kak Sarah bahwa ternyata berbisnis itu bukan hanya selalu tentang uang, bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita, berbagi dan memberdayakan mereka, sehingga yang merasakan bisnis kita itu bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya para petani yang menjadi pemasok sumber bahan baku produk kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kak Mei dan Kak Sarah untuk sesi diskusi kita hari ini.
Semoga kita bisa berbagi dan bercerita banyak hal lagi di lain kesempatan. Saya yakin masih banyak teman-teman di sini yang penasaran dengan apa yang kakak lakukan di Kupang dan di Sorong. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.